Jokowi, resepsi malam pernikahan Kaisang dan juga Erina. Masih bersama saya Taufik dan Astrid. Kita lihat bersama ya Astrid, ini sudah hadir dari tadi tamu-tamu undangan. Betul sekali, dan kita sudah melihat ya beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju sudah berdatangan jilid kedua nih ya. Dan ini sepertinya juga, Wakil Presiden kita Pak Ma'ruf Amin mau berfoto bersama, tetapi diselak dulu nih dengan tamu-tamu undangan jadi ikut salaman. Tadi kita sudah lihat ada beberapa, ini kita lihat Pak Khairul Tanjung dan Ibu Anita dan Putri sudah juga tiba dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden kita yang sudah juga hadir. Kita baru lihat tadi ya, kalau Budi sudah mengatakan ada 3 mantan wakil presiden yang sudah tiba, Pak Hamzahas, kemudian Pak Budiono, Pak JK. Ini kita baru lihat 1 mantan presiden, Pak SBY ya. Iya, dan tadi kita juga melihat ya bagaimana Ibu Anita dan juga Putri hadir dengan busana yang sama seperti nuansa pengantin kali ini, warna merah ya. Sungguh cantik sekali dan juga menawan Ibu dan Putri. Iya. Ya. Dan ini memang malam ini memang spesial untuk tamu very important person, VVIP. VVIP ya. Nah ini kita lihat Mbak Anissa dan AHY. Dan juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah hadir juga di area Puro Mangkunegara. Tadi kalau kita lihat Pak Prabowo juga hadir karena tadi siang kita tidak lihat ada Pak Prabowo di antara jajaran among tamu Kabinet Indonesia Maju itu ya. Mungkin ada jilid kedua tadi yang seperti dibilang sama Budi ya. Karena kalau misalnya semua ditomplokin yang banyak pekerjaan mereka dari masing-masing gitu. Ada tugas yang khusus masing-masing ya. Tapi juga tadi kita melihat beberapa menteri yang selalu hadir ya. Dari mulai akad gitu kan. Karena memang bertugas mereka menjadi among tamu. Benar. Berbeda sekali, beberapa juga memakai beskap gitu ya. Iya. Beskap khas Solo dan kita lihat memang hari ini kalau tidak salah seluruh undangan itu terbagi menjadi 2, memang yang siang 3.000, kemudian yang malam 3.000. Tapi untuk siang tadi memang jumlahnya sepertinya lebih banyak lagi karena warga sekitar Puro Mangkunegaran ini ikut merayakan ya. Tapi aku penasaran seperti yang tadi dibilang oleh Bapak Erick Thohir yang dimana katanya kan menyuguhkan suasana, nuansa dan acara yang berbeda di malam hari ya kan Taufik ya. Tapi benar sih kita melihat tadi bagaimana Puro dari Mangkunegara ini dihias dengan hiasan lampu yang sangat mewah dengan tatanan bunga-bunga lili gitu kan, dan juga anggrek bulan. Nah, rangkaian acaranya yang tadi kamu bilang ada live music bandnya, aku penasaran kira-kira Kabinet Menteri Indonesia Maju kan punya band juga tuh ya. Apakah akan tampil? Soalnya ditanya sama Pak Basuki dan Pak Pratikno tuh yang suka ngeband gitu, dibilang ditanya nanti bakalan ngeband nggak nih Pak kira-kira? Kayaknya mereka masih ketawa-ketawa aja belum jawab. Mungkin surprise itu ya, kita saksikan saja kalau gitu. Kalau begitu kita tanyakan langsung deh sama rekan kita di sana yang bikin iri kita di sana ya. Langsung saja rekan kita Budi dan Intan. Halo Taufik dan Astrid. Halo. Kita tidak berdua lagi Intan, jadi saya baru sebentar menikmati indahnya lampu-lampu yang megah, elegan dari Puro Mangkunegaran. Udah kembali lagi ke sini karena kita udah ada tamu spesial malam hari ini. Dan gak kalah indah juga pastinya ya. Sudah ada Mbak Yeni Wahid yang sudah hadir di tengah kita. Halo, Selamat Mbak Yeni. malam Mbak Intan, Mas Didi. Iya, Anda merasa privilege nggak Mbak? Tadi masuk duluan, diberikan karpet merah, datang nggak ikut antrian. Kalau saya ini namanya penderek. Apa? Penderek itu yang pengikut aja. Karena yang punya privilege sebetulnya adalah ibu saya gitu. Kalau saya ini apalah gitu ya. Tapi karena beruntunglah jadi anaknya Bu Sinta dan Gus Dur. Gitu ya. Jadi lumayan lah. Lumayan Tan, jadi nggak ngantri-antrian. Lumayan. Ya. Tapi Mbak ngomong-ngomong di antara di grup WhatsApp anak presiden itu ada koordinasi nggak? Kamu datang jam segini nggak? Kamu datang nggak gitu nggak? Sesama. Enggak lah, udah pada sibuk semua kali. Iya benar-benar. Oke, kita tanya Mbak Yeni deh. Nah, Mbak Yeni itu gimana bercandanya sih? udah selesai lah.
Udah. Gimana melihat mungkin kemegahan gitu ya dari Puro Mangkunegaraan yang mungkin ini kan jarang-jarang sekali momentum seperti ini. Kemudian juga mungkin Mbak Yeni juga bisa sekaligus bertemu dengan beberapa tokoh yang mungkin sebelumnya sulit sekali ditemui gitu. Bagaimana perasaannya Mbak Yeni? Ya, jadi sekarang ini kan ada beberapa momen yang menyatukan kita nih ya. Yang pertama adalah momen World Cup. Nah, sepak bola, semua orang kumpul gara-gara sepak bola. Dan kedua, pernikahan putra bungsunya Pak Jokowi ini. Semua orang kumpul juga di Solo Iya, betul, gitu. betul, Jadi ya. ada dua momen persatuan bangsa. Ya, dan kita lihat di sini Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono baru saja tiba, Mbak Yeni. Betul. Betul, jadi baru saja tiba di Pura Mangkunegara. Pasti tentu saja ya, sama seperti Ibu Sinta dan Mbak Yeni, pasti akan langsung mendapatkan karpet merah langsung ke pelaminan Bapak yang SBY. hebatnya Mas Kita lihat Didi, juga ada Pak CT dan CT, Ibu Anita ya. dan Mbak Putri Tanjung dan juga Mas Andra di sini. Izin saya harus sebut dulu Mbak, kalau enggak susah nanti kita, ya kan? Karena emang nanti kelewat ya. Gimana Tapi Mbak, Mas, Mbak Yeni? menurut saya ini bagusnya ya pernikahan di Indonesia itu betul-betul mencerminkan sikap dan nilai etika kita dalam berpolitik. Ya. Artinya apa? Walaupun mungkin beberapa tokoh yang datang itu punya posisi politik yang berseberangan, tetapi ketika ada acara nikahan, ada acara-acara keluarga semacam ini, semua perbedaan itu bisa dikesampingkan. Kita datang sebagai sesama warga bangsa, sebagai mungkin orang tua yang pernah menikahkan anak atau anak yang pernah menikah dan pernah mengundang tamu-tamu bapaknya atau ibunya, sama-sama saling menghormati. Inilah keindahan Indonesia, silaturahmi tetap terjaga. Dan wujudnya salah satunya hadir di resepsi-resepsi pernikahan Mbak ya? Betul, betul. Makanya di Indonesia itu kan selalu resepsi pernikahan jumlahnya besar, yang datang tuh besar. Ya. Saya seringkali mendapatkan pertanyaan dari teman-teman saya di luar negeri, hah? Segitu banyaknya yang hadir di acara pernikahan di Indonesia, ribuan, ratusan, ribuan. Biasanya mereka itu ratusan saja sudah kemewahan yang luar biasa. Kalau Di orang sini luar bisa negeri. ribuan Mbak ya? Di sini bisa Apalagi ribuan, kalau- bisa puluhan ribu. Iya, apalagi kalau Mbak Yeni waktu itu nikahnya juga kita tahu, wah banyak banget Nggak kalah fantastis juga Hari pastinya ini Mas ya. Kaisang nge-tweet Mbak di tengah-tengah lagi resepsi pernikahan tadi siang. Beliau nge-tweet ya, Intan apa Betul. tweetnya? Intan? Panas gitu ya, tapi mungkin saya yakin juga saya mewakili Mbak Yeni Wahid pada saat menikah kayaknya nggak kepikiran ya buat megang gadget kayaknya untuk update status. Mungkin zamannya kita juga belum Iya. gitu ya saat Zamannya itu beda ya. kali. Terus Beda. kata Mas Kaisang 99% tamunya saya nggak kenal katanya. Sama Nah, ini- lah, kita itu juga juga gitu, menjawab. blur udah kan. Itu juga menjawab statement dari Mbak Yeni Wahid tadi ya, kenapa memang mungkin ribuan orang bisa hadir dalam resepsi pernikahan, karena memang ini juga rekan-rekan dari kedua orang tua, dari mempelai, dan apalagi juga hari ini tasyakuran juga dibuka untuk warga Solo begitu. Pernikahan di Indonesia bukan pernikahan sang mempelai. Yes. Pernikahan keluarga besar Oh gitu iya, kan, betul, yang betul. momen Yes. keluarga besar. Jadi apa itu simple marriage itu nggak ada tuh Mbak? Simple, Nggak ada yang simple kalau di Indonesia. resepsi itu nggak Betul, ada tuh simple ya. itu mungkin 500 undangan tuh udah simple banget kayaknya ya. Kayaknya hanya keluarga aja deh itu. Tapi gimana Mbak Yeni melihat Pura Mangkunegaran yang disulap gitu ya menjadi arena resepsi pernikahan yang luar biasa megah, Bagus ya, syahdu, anggun. elegan, Iya. anggun sekali dengan Betul sekali. dengan kultur dan sejarah yang sangat panjang. Dan saya senang ya karena ini kan adalah upaya untuk melakukan uri-uri budaya. Uri-uri budaya itu melestarikan kebudayaan. Apapun Pura Mangkunegaraan ini adalah salah satu tempat bersejarah di Indonesia. Sudah pas kalau kita kemudian mencoba untuk melakukan glorifikasi lagi tempat-tempat semacam ini. Dan ini kemudian punya dampak besar loh kepada perekonomian daerah. Kita sama-sama tahu Buckingham Palace, Windsor Palace di Inggris misalnya itu jadi tempat atraksi turis. Orang datang hanya untuk melihat. Kenapa? Karena mereka ingin melihat barangkali ada sedikit gambaran dari kejayaan masa lalu, kehidupan masa lalu seperti apa sih? Betul. Raja-raja, ratu-ratu zaman dulu itu seperti apa hidupnya? Karena- Orang ingin datang mau lihat. Karena di balik tembok istana nih kan rakyat masyarakat nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya kan seperti Banyak hal yang apa. tabu. Benar. Banyak Ya. hal yang menarik. Nah, Itu zaman Gus Dur itu salah satu yang mau dibuka tuh, desakralisasi istana. Nah, hari ini Presiden Jokowi hadir di Pura Mangkunegaran dengan resepsi pernikahan Kaisang. Mudah-mudahan bisa membawa kesan dan makna yang sama kurang lebih gitu Mbak ya. betul. Betul, kita lihat tadi Pak Tamunya dari CT semua kalangan. dan Ibu Anita juga baru mengucapkan selamat kepada Mas Kaisang dan juga Erina. Ya, dan juga ada terlihat
Bapak Agus Harimurti Yudhoyono beserta istri Ibu Anissa Pohan dan juga Edi Baskoro Yudhoyono dan juga bersama Mbak Alia Rajasa yang hadir ya. Mereka ini memang tergabung dalam satu rombongan. Ya, satu rombongan dan ini satu grup WhatsApp sama Mbak Yeni. Betul. Grup WhatsApp anak presiden. Saya nggak tahu itu kayak ada apa nggak tuh? Ada janjian dress code nggak Mbak Salah Yeni? satu misteri yang harus Iya. kita tidak usah dipecahkan Dan orang biarkanlah jadi misteri ya Mbak Yeni ya. Mungkin habis ini untuk grupnya ya. dan jangan dress code susah kali ya. Iya, iya. Mbak, tapi bicara ini kan Mbak Yeni politisi nih. Oh Ini ya? menarik, tadi Mbak Yeni sudah buka. Ini dengan- Oh iya, selain Ketua Federasi Panjat Tebing, selamat Mbak, Federasi Panjat Tebing kemarin bikin, Alhamdulillah. event dan prestasi World luar biasa World Cup. Selamat sekali lagi untuk Mbak Yeni, hebat. Nggak nyangka juga perempuan kayak Mbak Yeni bisa hebat ya. Bisa hebat lagi. Bisa bikin perhelatan dan panjat tebing itu loh. Kan panjat Luar tebing biasa maskulin memang. banget gitu Mbak Yeni. Iya, Tapi banyak dipimpin kok sama Mbak atlet Yeni. perempuan kita hebat-hebat. Iya. Tapi back ke nikahan Balik, aja, aduh. jangan ngomongin panjat tebing Panjat lagi. tebing jadi ya. Mbak terakhir. Malah kebalik ya, yang Iya. ngelit jadinya Mbak Yeni ya untuk ke studio. Baik. Oke, kita tahan dulu ya, Ya, karena memang masih kita banyak break sekali. dulu atau Ya. gimana? Oh kita break dulu ya. Ya, back kita to kembalikan studio. lagi ke Kalau Taufik gitu dan kita Astrid. Mbak Yeni terakhir dulu kasih pesan-pesan apa yang ingin dimaknai sekali lagi pesan untuk Kaesang dan Dan juga Mbak Erina Erina. Gudono. Mungkin. Pastinya buat Kaesang dan buat Erina, saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh kebahagiaan, penuh cinta kasih, langgeng sampai kakek nenek nanti. Dan khusus buat Kaesang, jangan bandel-bandel lagi. Jangan bandel-bandel lagi. Ingat Artinya, itu ya. Enggak lah, Lagi dia kan itu suka dulu bandel, lucu-lucu sekarang gitu enggak. kan. Iya, Anak iya. bungsu kan suka gitu. Kalau orang Jawa bilangnya betik. Betik. Betik itu agak nakal-nakal dikit, tapi nakal-nakal yang Iya. positif. Tapi ada fun fact tadi kita wawancara sahabatnya Kaesang. Aha. Katanya Mas Ari meskipun ya. kelihatan selengean kalau kata bahasa Pak Jokowi iya, gitu ya. selengean, betul. Itu romantis sebenarnya. Ah, Jangan-jangan ini lah so misteri-misteri sweet. itu ya. Itu off the record ya Off the ternyata record. ya. Oke Mbak Yeni matur nuwun, terima Terima kasih. kasih, Selamat Mbak Yeni menikmati Wahid. lagi resepsi Terima malam hari ini. kasih. Selamat bernetworking Ria. Asal jangan ya ini. Mau Nggak makan usah tengkleng, mau bahas-bahas. tengkleng Solo. Oh iya menunya nanti spesial, nanti kita akan Nanti bacakan kita sebutin ya, menu-menunya kira-kira menu untuk malam hari ini apa aja. Oke, kita kembali ke studio. Ada Taufik dan Astrid yang pasti iri dengan kita karena kita bisa sama anak presiden, Budi bisa ini- melihat pernikahan anak presiden lainnya. Budi sepertinya udah cocok nih dari host politik jadi host gosip ya. Oh, langsung ya, dalam waktu Ngorek-ngoreknya sehari jago saja banget. barusan ketemu Iya. Intan langsung Iya, betul sekali. ketepa ya. Thank you lah Budi Terima dan kasih juga Budi dan Intan dan Iya. Mbak Yeni. Tadi juga dibilang katanya, jangan nakal-nakal lagi ya Kaesang. Mungkin akan maksudnya jangan terlalu sering bercanda Nah. seperti yang Bapak Kay bilang kan. Sekarang- Ayo lebih serius lagi gitu. Sudah menjadi kepala keluarga. Nah, pemirsa kami akan lanjutkan Ya. program spesial hajatan Presiden Jokowi, pernikahan Kaesang dan juga Erina Ya. sesaat lagi. Tetap bersama kami.